Halo teman-teman semua. Halo, halo. Halo, berjumpa lagi Dalam di Talks. BMKM FEB Unpad. Oke, nah tapi sebelum mulai nih atau aku cakap, tak kenal maka tak sayang. Nah, bener banget tuh, Kang. Kalau gitu, perkenalkan, aku Alia dari staf magang Kementerian Hubungan Eksternal BMKM FEB Unpad. Halo, halo, kenalin, nama aku Rizky Dayat atau biasa dipanggil Dayat gitu biar lebih Sunda dari Kementerian Hubungan Eksternal dan KMFB Unpad. Nah, BTW ini teh, hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau kupas tuntas tips masuk Unpad nggak sih? Ih, masa lupa sih, Kang Dayat? Ketahuan deh umurnya. Hari Aduh, ini tuh kita mau kupas tuntas BMKM FEB Unpad, Kang. wah, kayaknya bakal seru banget ya teh. Bener banget. Kita mulai aja nih, Kang, sapa para Pimkap yang udah nggak sabar kita tanya-tanya nih dari tadi. Oke, mungkin halo yang terhormat Akang Teteh Pimkap. Sebelum menanya dulu nih Akang Teteh, udah pada makan belum? Aduh, aku belum, ya. Belum, Oke, belum. Belum juga GoFood, nih ya. GoFood. Belum, GoFood belum sih sempat, belum paling sempat. pas. Katanya kalau ikutan podcast dapat konsum gratis kan? Ya, Demi bener apa banget sih? Kak. Bukan GoFood doang, nanti dimasakin langsung di depan rumahnya Kak. Wah, oke. Oke, mungkin udah siap nih berarti Akang Teteh kayak buat mulai ya. Siap dong, siap dong. siap Oh, dong. siap Akang Teteh. Oke, berarti, nah sebelum kita mulai nih Akang Teteh, sebelumnya kami izin meminta untuk Akang Teteh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin boleh dimulai dari Kang Awit nih. Mungkin Kang Muawis boleh diperkenalkan diri, nama Kang, nama panggilan, jabatan di BEM nih Kang. Ya pada kenal penonton-penonton di rumah nih Kang. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muawid, pakai DZ ya, Muawid Salim Abdullah. Biasa dipanggil Awid, cuman akhir-akhir ini banyak yang manggil Iwad sih ya. Cuman aku tetap lebih suka dipanggil Awid. Dari manajemen 2018, di sini sebagai Ketua BEM Kema FEB 4, Kabinet Abiraya. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal, baik. Terima kasih Kang. Mungkin habis ini dilanjut sama Kang Fawas nih, mangga Kang Fawas. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Fawaz, selaku Wakil Ketua BEM Kema FEB Unpad dari jurusan Ilmu Ekonomi, Angkatan 2018. Salam kenal. Salam kenal juga Kang. Baik, terima kasih. Dan mungkin kita lanjut ke Teh Sarah nih yang udah gak sabar banget ya ditanya-tanya nih. Boleh Teh, mangga? Halo semuanya, kenalin nama aku Sarah Takia, biasa dipanggil Sate, biar akrab aja bisa panggil Sate. Aku di sini sebagai Menteri Koordinator dari Keilmuan dan Kaderisasi dari jurusan Ilmu Ekonomi 2018. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Teh. Mungkin buat Alia nih boleh dilanjut nih sesi perkenalannya. Gimana nih Al? Oke, mungkin selanjutnya boleh ke Teh Elda, silakan memperkenalkan diri Teh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elda Risma. Aku sebagai Sekretaris Umum, aku dari Bisnis Digital Angkatan 2018. Salam kenal. Salam kenal Teh Elda. Oke, terus sekarang juga lanjut ke Kang Raden nih. Boleh Kang Raden dipersilakan. Ya, halo, salam kenal Alia sama Dayat. Ya, selamat malam juga para teman-teman Pimkap yang membersamaiku malam hari ini. Dan juga halo Kema FEB Unpad. Kenalkan nama aku Herat dari Manajemen 18. Di sini sebagai Kepala Tim Pengembangan. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal juga Kang. Terus selanjutnya ada Kang Egi juga nih. Boleh Kang Egi diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, selamat malam teman-teman subscriber BEM Kema FEB Unpad yang goib ini, yang mungkin belum nge-subscribe. Selamat salam kenal, aku Muhammad Fernanda Iker Zeki, biasa dipanggil Egi dari manajemen di BEM Kema FEB Unpad, ngejabat sebagai Menko Relasi dan Komunikasi. Gitu aja mungkin, balik kalian. Oke, salam kenal Kang Egi. Gimana nih Kang Dayat? Keren-keren banget ya Kang Teteh Pimkap kita tadi. Bener banget Teh. Tapi ada yang kelupaan Teh. Ada Akang Teteh yang belum memperkenalkan dirinya nih Teh.
Ada ya, Kang? Iya, makanya kan hampir aja gitu. Karena udah nggak sabar buat bertanya-tanya gitu. Oke, mungkin untuk Kang Akmal dipersilahkan, Kang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akmal Zaidan, biasa dipanggil Akmal, tapi bisa juga dipanggil Zidan. Terus untuk program studinya aku dari bisnis digital. Buat jabatannya, alhamdulillah aku jadi diamanahkan sebagai Menteri Koordinator Sosial dan Politik. Salam kenal semuanya. Terima kasih, Kang, atas jawabannya. Wah, oke. Mungkin dilanjut ke Kang Janu nih, mangga, Kang, untuk perkenalan dirinya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Januar Sedih Priyono. Saya biasa dipanggil Januar dan saya berasal dari D4 Akuntansi Perpajakan. Saya diamanahi sebagai Menko Pengembangan Potensi Mahasiswa. Baik, terima kasih, Kang, untuk perkenalan diri. Dan wah, kayak kita udah kenal banyak orang nih ya, Teh Alia. Iya, benar banget, Kang. Wah, oke. Mungkin kita udah nggak sabar nih penonton subscriber. Ya mungkin kalau kata Kang Egi, subscriber goib tadi udah nggak sabar ngeliat, wah ini apa ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Oke, boleh banget nih, Kang. Karena Akang Tetehnya juga udah pada nggak sabar nih ya. Boleh langsung masuk ke pertanyaan pertama buat Kang Awit sama Teh Elda. Gimana sih, Kang Teh, sistem organisasi di dalam BEM itu sendiri? Boleh Kang Awit dulu mungkin, persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Alia dan Dayat ya untuk pertanyaannya. Terkait dengan sistem organisasi ya, yang pertama yang sama-sama harus kita tahu bahwa sebenarnya ya, organisasi yang ada di Universitas Padjadjaran ini selain sebagai organisasi kemahasiswaan, memang organisasi ini juga dibentuk agar bisa menjadi miniatur dari Indonesia gitu. Sehingga seperti teman-teman tahu ya, di Indonesia kita ada presiden, wakil presiden, ada Menko, ada menteri, pun juga sama gitu ya dengan di Unpad sendiri. Kita punya ketua, wakil, kepala bidang, kepala departemen dan sebagainya. Memang bentuk dari BEM yang ada di Universitas Padjadjaran, khususnya di FEB juga gitu, diharapkan agar bisa seperti miniatur dari Indonesia. Makanya kalau berbicara sistem, maka BEM sendiri kita sama seperti halnya Indonesia, kita menganut sistem demokrasi, di mana setiap orang yang ada di Kema FEB Unpad itu memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka, dan punya hak suara juga untuk akhirnya mereka dipilih. Gitu. Itu pertama buat sistem. Nah, terus selanjutnya terkait dengan struktur ya. Struktur sendiri memang BEM Kema FEB Unpad dan banyak BEM-BEM lain di Unpad ya, itu strukturnya struktur fungsional, di mana organisasi ini dibagi per divisinya berdasarkan fungsinya. Ada fungsi keuangan, ada fungsi kesekretariatan, ada fungsi kaderisasi, ada fungsi pergerakan, dan fungsi-fungsi lainnya. Di sini BEM Kema FEB Unpad punya 14 kementerian yang terdiri dari 5 biro dan 9 kementerian. Bedanya apa biro dan kementerian? Biro sendiri memang ada untuk menunjang kebutuhan organisasi, dan kementerian sendiri ada untuk menunjang kebutuhan dari Kema FEB Unpad itu sendiri. Kayak gitu. Terus apa sih akhirnya yang mendiferensiasi antara ya organisasi BEM tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Akhirnya BEM ini dibedakan secara apa ya? Secara spesifiknya melalui nilai-nilai yang ada di organisasi. Yaitu kalau tahun ini kita punya nilai organisasi dan juga punya budaya kerja. Nilai organisasi ada SIK dan budaya kerja ada ASIK. SIK itu adalah nilai organisasi yang mana ini menjadi satu hal yang membangun dari organisasi BEM Kema FEB Unpad itu sendiri. Kita punya semangat intelektual, punya inklusivitas, dan punya kolaboratif gitu. Dan budaya kerja sendiri kita punya ASIK, adaptif di tengah kondisi pandemi hari ini. Terus juga ada S-nya itu solutif, I-nya itu inovatif, K-nya itu kekeluargaan. Kayak gitu sih, mungkin bisa ditambahkan oleh Teh Elda. Mangga. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini aku akan menjelaskan terkait sistem organisasi, khususnya untuk bidang administrasi ya. Nah, jadi kalau misal di BEM Kema FEB Unpad ini sendiri, kan banyak tuh ya sistem organisasi terkait administrasinya. Nih yang pertama kita akan membahas tentang persulatan. Nah,
Kalau sistem persuratan yang ada di BEM Kema FEB 4 ini sendiri, itu jadi nanti akan dibantu oleh Biro Kesekretariatan. Nanti dari pihak kementerian atau biro itu akan mengajukan berkas ke Sekre, kemudian nanti akan direvisi, dicek, dan lain-lain oleh Biro Kesekretariatan, dan nanti akan langsung dikembalikan ke kementerian atau biro terkait. Nah, nanti kementerian atau biro itu bisa langsung kirim ke pihak dekanat FEB. Kemudian untuk administrasi secara general, BEM itu berhubungan langsung dengan pihak dekanat atau FEB. Nah, untuk penyelenggaraan urusan administrasi itu sendiri. Nanti itu bisa langsung berhubungan ke staf bagian kemahasiswaan. Kemudian, untuk tanggung jawabnya sendiri, BEM Kema FEB 4 itu bertanggung jawab ke Kema FEB, termasuk BSO. Nah, ini beda dengan HIMA ya. Kalau HIMA kan langsung ke mahasiswa setiap jurusan, kayak gitu. Kemudian ada juga di bagian administrasi itu membahas terkait keuangan. Kalau misal di BEM Kema FEB 4 ini sendiri, keuangan itu membantu untuk urusan administrasi bagian pendanaan, terutama permohonan dana yang berhubungan ke dekanat FEB, seperti itu. Hampir sama seperti Biro Kesekretariatan, nanti tugas dari Biro Keuangan itu membantu tiap kementerian atau biro dan BSO untuk mengurus terkait permohonan dana itu sendiri. Ini mencakup permohonan dana untuk honor, untuk persewaan, dan lain-lain. Kemudian ada juga untuk funding. Nah, untuk urusan funding internal BEM, jadi nanti akan ada sistem penarikan uang kas. Nanti ini akan dibantu oleh Biro Keuangan. Nanti narik uang kas dari masing-masing anggota BEM. Kemudian ada juga penjualan barang atau jasa oleh Biro Perdagangan. Nanti itu yang udah pernah kita lakukan itu penjualan merch, Jabem, kemudian kita ada juga penawaran jasa isi kuesioner, dan lain-lain. Kemudian nanti itu hasil fundingnya itu dikeluarkan biasanya untuk membantu pendanaan program kerja tiap kementerian atau biro yang membutuhkan. Seperti itu. Wah, baik. Terima kasih banyak Akang Teteh atas jawabannya tadi yang gimana, Al? Kayaknya udah keren-keren banget nggak sih, dan ngejelasin banget ke kita gimana sih sistem organisasi BEM Kema FEB 4 itu. Iya, bener banget nih, Kang. Keren banget sistem organisasinya, sampai kita juga jadi paham ya, Kang, apa yang belum kita tahu. Iya, bener kayak kita. Wah, ada hal baru juga nih dapet rupanya kan. Nah, baik deh. Mungkin kita langsung, kita langsung aja kayaknya sih masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita mau bertanya nih kepada Kang Fawas dan Kang Janu. Pertanyaan kita ialah, gimana sih, Kang, pencapaian dari BEM Kema FEB 4 sebagai lembaga kemahasiswaan nih? Kalau boleh tahu nih, Kang. Mangga, Kang, dijawab. Oke, siap. Pencapaian BEM tahun ini ya, dari Kabinet Abiraya. Mungkin dari internal dulu kali ya. Di tahun ini, salah satu pencapaian dari Kabinet Abiraya, yaitu kita udah mulai nih geser ke yang namanya Data Driven Decision Making atau DDDM, di mana itu ditandai dengan munculnya biro baru yaitu Biro Riset dan Data. Terus kita juga di tahun ini secara internal ada pencapaian yang luar biasa nih dari segi penerimaan uang kas. Biasanya tuh di tahun-tahun sebelumnya gitu periode sebelumnya uang kas itu jarang lah ya, nyentuh 80%, 90%, sekarang hampir 100% nih. Aplaus dulu buat Sekum dan kawan-kawan ya. Terus juga keluar juga mungkin ya di tahun ini kita juga menyelesaikan beberapa masalah, salah satunya problem UKT bisnis digital yang satu rata waktu itu 8 juta kalau nggak salah. Sekarang alhamdulillah di tahun ini sudah mulai digolongkan sesuai kondisi ekonomi dari mahasiswa masing-masing. Terus juga salah satu pencapaian yang luar biasa juga di tahun ini adalah kita nih BEM Kema FEB 4 dapat dana hibah dari Kemendikbud untuk program sosial atau kita sebut dengan program PHP 2D, sekitar 30 juta untuk program bina desa kita gitu di Desa Cipelah di Kabupaten Bandung. Sisanya boleh dilanjutin sama Mas Janu. Oke. Untuk melanjut pencapaian yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Fawas ya, kita sedikit bergeser ke program kerja mungkin ya. Pencapaian kita itu webinar Konfis ya, Hubex. Kita tembus di 3.000 viewers.
pencapaian yang luar biasa banget gitu ya, sampai 3.000 viewers di luar persangka kita semua ya, bakal setinggi itu untuk viewers Confis Subex kita pada tahun ini. Terus selanjutnya kita masuk di nominasi Unpad Awards ya, yaitu BEM terbaik dan BEM media sosial paling menarik. Walaupun sebenarnya kita nggak menang, tapi yang penting kita udah masuk nominasi ya. Jadi kita bisa ngelihat nih BEM kebanggaan kita itu masuk nominasi di dalam Unpad Awards ya. Terus selanjutnya kita juga tahun ini pertama kali ya bikin kegiatan besar yang menyatukan semua elemen yang ada di FEB nih. Yaitu kita menyelenggarakan Economic Outlook 2022. Ya itu kita mengumpulkan semua anak-anak FEB, nggak cuma dari BEM, tapi juga dari himpunan masing-masing. Itu pencapaian luar biasa banget karena menjadi program kerja terbesar kita ya pada tahun ini. Mungkin segitu Mas Puas dari saya, bisa dilanjut. Oke, thank you Mas Yudo tambahannya. Ya sebenarnya pencapaiannya ada lah, yang lain mungkin nanti teman-teman dari subscribers BMKM FEB 4 bisa nanti melihat di akhir tahun ya, kita bakal bikin persembahan pencapaian apa aja yang bakal lagi yang telah dicapai sama Kabinet Abiraya di tahun 2021. Stay tune di Instagramnya BMKM FEB 4 ya. Oke, makasih banyak nih Kang jawabannya. Emang keren banget sih ya Kang, BMKM FEB 4 ini nggak cuma fokus sama organisasi aja, tapi juga banyak pencapaiannya. Bener banget, dan tadi udah banyak sekali pengembangan di dalam organisasi. Jadi bukan kayak cuman ngelanjutin organisasi aja nih terus kerja, tapi banyak sekali pengembangan dan inovasi-inovasi baru ya Teh. Oke. Iya benar banget Kang. Oke, mungkin kita bisa langsung aja nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kang Egi sama Kang Akmal, apa aja sih Kang pengaruh dari BMKM FEB 4 ini buat masyarakat di sekitarnya? Boleh dipersilahkan. Dan juga dari kondisi faktual yang ada. Pertama nih, ngomongin soal pengaruh, itu yang paling dekat aja, yang paling kelihatan. Pemimpin-pemimpin di FEB banyak lahir dari program-program yang ada di bawah dari BMKM FEB 4. Antara lain kayak PKPM, kayak Lion. Itu program yang memang menjadi wadah untuk teman-teman FEB leader untuk bisa kompeten dan capable untuk memimpin suatu organisasi, memimpin suatu tim dan sebagainya. Terus ngomongin soal eksternal nih, ngomongin soal soft skill, ngomongin soal kemampuan, kapasitas, kapabilitas. Hubex pun hadir gitu untuk bisa memfasilitasi pengembangan diri dari aspek skillnya. Terus juga ada teman-teman dari seni yang memberikan wadah yang jadinya pengaruh ini tuh bisa Kema FEB tuh berekspresi lebih bebas lagi, lebih luas lagi, lebih independen gitu. Nah, terus mungkin dari teman-teman kajian juga nih untuk membuat Kema FEB lebih melek nih terkait isu ekonomi, isu politik dan sebagainya. Kenapa? Ya itu karena hadirnya BEM. Mungkin Fawas juga nih punya feedback dari teman-temannya. Boleh Was diceritain juga Was, gimana Was? Oke, iya. Mungkin tambahannya pengaruh hadirnya BEM ya di tengah masyarakat, bukan cuma masyarakat Kema FEB ya. Kita juga setidaknya punya dampak lah untuk di luar masyarakat FEB. Itu kalau bicara tentang FEB mungkin tadi ya sudah disebutkan sama Mas Egi ya. Salah satunya juga yang mungkin terasa gitu oleh saya waktu itu pernah ada mahasiswa yang ngechat gitu. Oh, makasih Kang sudah dibantu ya untuk penyesuaian UKT gitu ya. Terima kasih sudah dibantu untuk menggolongkan UKT Bisdik dan lain sebagainya gitu. Itu hal-hal yang paling dekat dengan BEM. Lalu di luar BEM ya, mungkin teman-teman tahu juga bahwa kita banyak juga program kemasyarakatan ya, seperti misalkan Bina Desa itu, yang PHP 2D tadi, ya kita bikin kegiatan khususnya untuk mengembangkan aspek pariwisata dan ekonomi kreatif di Desa Cipelah ya di Kabupaten Bandung. Terus kita juga pernah membuat acara bakti sosial di panti ya, itu masih di daerah Jatinangor juga. Lalu kita juga ketika ada bencana alam nih, misalkan banjir gitu ya, longsor dan lain sebagainya, tidak sedikit juga kita membuka donasi dan menyalurkannya ke orang-orang yang membutuhkan, dan kegiatan-kegiatan lainnya ya yang kita laksanakan untuk lingkungan sekitar maupun di luar Kema FEB Unpad.
Begitu mungkin Alia dan Dayat. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Kang Akmal. Oke, buat efek dari kehadiran BEM FEB sendiri, itu kalau misalnya ya dari sisi pribadi, itu yang pertama pasti personal development. Karena organisasi yang bagus itu nggak cuma menerima SDM-SDM yang bagus saja, tapi SDM-SDM yang mau dan ingin buat mengupgrade dirinya. Jadi mau nggak mau teman-teman yang di sini misalnya kalau ingin join di BEM itu tuh sangat meningkatkan skill teman-teman, apalagi ekspektasi teman-teman juga, terus target teman-teman, terus apalagi ya jejaring dari teman-teman juga itu bakal bertambah, terus skillnya juga bakal nambah juga, itu secara pribadi. Namun buat yang di masyarakatnya maupun di FEB-nya, BEM FEB itu sangat berperan banget. Contohnya nih, kayak yang pertama, misalnya di desa, misalnya kalau di Kemenkuan aku, itu ada desa binaan di desa Cipelah. Nah, di sana itu kita fokus banget nih ke 2 chamber, yaitu yang pertama dari pariwisata sama di pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, di pariwisata itu kita belajar nih gimana caranya kita manage pariwisata yang ada di desa itu, yaitu ada namanya Curug Tilu atau air terjun lah gitu. Terus yang kedua itu Ekraf, di mana kita tuh ngasih pelatihan nih gimana caranya menjual kopi di e-commerce gitu. Ya mungkin bagi kita kayak ya udah tinggal bikin toko di Tokopedia, di Shopee itu kan gampang ya. Tapi kan bagi orang-orang yang ada di desa itu mereka kesulitan gitu dengan bahasa-bahasa yang lumayan ribet gitu. Mungkin bagi kita kayak bahasa registrasi itu gampang ya. Tapi kan kalau bagi mereka taunya daftar gitu. Oh daftar gimana caranya? Oh harus ada email. Emailnya apa ini, alamat emailnya? Kan mereka nggak tahu. Nah itu kita ajarin tuh pelan-pelan dari awal banget, dari cara kita membuat email bahkan gitu. Sampai mereka bisa jualan di online shop-nya. Terus ada juga, kita juga ngadain yang namanya webinar nih ya, webinar mental health. Dimana teman-teman di sini kan pasti ini ya, capek, terus pusing ngelihat teman-teman nih achievement-nya di Instastory-nya. Kayak, wah bejibun, LinkedIn-nya tuh banyak banget updates-updates-nya. Nah itu tuh, kita bikin nih namanya webinar tentang mental health, biar teman-teman yang mungkin lagi lagi WFH, yang lagi ada di rumah, yang lagi nggak ngampus atau lagi magang tapi cuma ada di rumah kan penat tuh ya sama urusan keluarga, urusan kerjaan, urusan belajar juga. Nah itu di sana kita bisa belajar nih gimana caranya kita memanage stres kita biar kita tuh nggak kepikiran yang aneh-aneh, pikiran yang mungkin berakibat buruk ya buat kita, baik pikiran maupun dari diri kita sendiri. Itu sih secara overall buat efek dari BMFB. Mungkin yang lainnya bisa menambah. Oke, terima kasih ya Kang Egi dan Kang Akmal juga Kang Fawas tadi yang udah nambahin atas jawabannya. Berarti benar banget ya Kang Dayat kalau misalnya BEM Kema FEB 4 ini nggak cuma bermanfaat buat internal aja, tapi juga buat masyarakat eksternal ya Kang. Bener banget, dan tadi kayak juga tadi berefek ke mahasiswa yang mengenai penggolongan UKT, dan berarti emang BEM Kema FEB 4 ini punya fungsi yang sangat penting dan sangat membantu ya di Universitas Pajajaran, terutama di FEB sendiri. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Teh Alia. Apa aja sih keunggulan BEM Kema FEB 4 dibanding lembaga kemahasiswaan lainnya? Mungkin untuk Teh Sarah sama Kang Rat, mangga nih, boleh dijawab. Oke, jadi gimana nih Teh Sate? Kira-kira keunggulan apa aja sih yang ada di BEM? Banyak banget nggak sih Teh? Banyak banget dong. Oke, ada 5 keunggulan. Oh, nggak tahu ya. Tergantung nanti kita nyebutinnya berapa. Nomor 1 paling mencengangkan. Apa tuh Kang nomor 1? Wah, menurut BEM FEB, nomor 1 kebetulan nih, BEM FEB itu punya keunggulan. Di mana kita terdiri dari multi jurusan ya Teh. Ada berapa sih Teh jurusan di FEB? Banyak banget kan? Banyak banget Kang. Ada 9. Waduh, gila banyak banget tuh Teh. Jadi ada banyak tuh, ada 9 jurusan. Dan dengan kalian berpartisipasi di BEM FEB ya, nggak usah kalian jadi anggota. Bisa, kita ada apa aja Teh, selain bisa masuk anggota BEM, ada proker besarnya juga, kita bisa ikut panitiaan. Belum lagi ada volunteer, kayak misalkan program Sosmasling gitu ke desa. Mereka buka open recruitment juga buat volunteer, dan bisa berkontribusi juga untuk FEB kita tercinta. Dan di situ, dengan banyaknya jurusan, wah,
biasa ini nih benefit orang-orang buat ikut-ikut acara proker ataupun masuk BMFB, yaitu cari relasi. Alhamdulillah Teh kita jadi kenal nih, padahal kita beda jurusan. Iya nggak? Ya banget tuh, Kang. Keren banget. Jadi dengan hadirnya multi jurusan itu, kita bisa ngeliat nih perspektif dari jurusan-jurusan lain. Dari manajemen, terus juga S1 dari ISP, banyak lagi lah. Ada terutama di PIMKAP, kita banyak juga jurusan, ada yang dari pajak, ada yang dari bisnis digital. Nah, terus kita kenal, terus juga enak ya Teh, dengan kenal dari berbagai jurusan, kita bisa belajar nih, dari non-akademik maupun dari akademiknya. Kayak aku nih, lagi nggak ngerti tugas ilmu ekonomi, bisa nanya ke T1 sama Kang Wawas, ya nggak? Asik banget gak sih itu keunggulan BMFEB, terutama di situ. Terus juga dari non-akademik, misalkan kita mau ya berorganisasi gitu, kita bisa ngelihat nih dari perspektif dari jurusan-jurusan lain juga, Hima ini kayak gimana sih strukturnya dan budayanya, terus juga gimana cara kepemimpinannya di situ, dan juga ada proker-proker apa aja sih yang menunjang kebutuhan dari jurusan itu sendiri. Ngomong-ngomong nih Teh, masalah budaya, kalau di FEB itu sendiri budaya gimana sih Teh? Oke, ini kita bakal ngomongin tentang keunggulan BEM KMFB lainnya. Sini kita agak sedikit menyinggung tentang budaya gitu ya. Emang kalau misalnya kita lihat nih keunggulan dari BEM FEB dengan lembaga kemahasiswaan lain yang ada di FEB, memang kalau dari segi budaya ya, BEM FEB ini tuh nggak terlalu mikat kayak lembaga kemahasiswaan yang lain gitu. Mungkin kalau kita lihat ada himpunan, ada BSO gitu. Jadi mereka itu memang sudah memiliki budaya tersendiri yang sudah mengakar dari awal mereka terbentuk gitu. Jadi mungkin bisa juga kita sebut kalau misalnya LK lain selain BEM ini dalam melakukan inovasi baik dari strukturisasi organisasi ataupun dari program kerjanya, itu tuh pasti ketika ingin melakukan perubahan-perubahan harus mengikut sertakan pihak lain, mungkin seperti cutting-nya gitu, kakak tingkatnya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung se-fleksibel itu dalam melakukan inovasi gitu. Nah kalau di BEM FEB kita tuh nggak ada budaya mengikat dari tahun ke tahun gitu. Jadi bahkan kita bisa melakukan strukturisasi si BEM FEB-nya, terus dari prokernya juga itu kita bisa kayak ya udah kalau misalnya memang tidak relevan langsung hapus aja bisa gitu. Kalau misalnya ada urgensi yang bisa kita lakukan itu tuh bisa langsung bikin program yang dibutuhkan juga gitu. Jadi tadi udah ngomongin tentang relasi, kalau kita lihat dari budaya juga ya BEM FEB ini sangat mendukung kita ya, apalagi individu-individu kayak mahasiswa baru dalam menuangkan pikiran-pikiran kreatifnya gitu. Itu keunggulan lain dari BEM FEB. Terus terakhir mungkin ya, yang ketiga boleh ya, yang terakhir. Kalau misalnya kita ikut BEM FEB, sebenarnya bukan hanya BEM FEB sih, kayak mostly BEM gitu. Itu tuh kalau misalnya kita masukin ke dalam CV ya, itu tuh bisa bisa memperbagus portofolio kita gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena BEM FEB ini kayak yang udah disinggung sama Kang Awit juga tadi, kan memang strukturnya juga dia itu kayak miniatur pemerintahan Indonesia lah gitu kan. Nah itu kenapa akhirnya si kayak HR di luar sana tuh kalau misalnya kita kamu ikut BEM gitu, itu tuh dianggap kayak ada nilai lebihnya gitu. Kenapa? Karena dinamika yang ada di dalam BEM itu dia tuh udah kayak 11-12 gitu loh dengan dinamika pekerjaan di luar sana kayak di perusahaan-perusahaan. Gitu mungkin. Itu keunggulan yang bisa Mantap T1. Kalau T1 tadi ngomongin portofolio buat di CV ya. Kalau yang menurut aku lebih ketanam diri sendiri kan itu lebih kayak ke fact gitu ya. Kita pernah ikut BEM ini. Kalau aku lebih ngerasa keunggulan di BEM FEB itu sendiri, kita dapat life lessons. Yang tadi ya kita from zero, maybe someday will be a hero. Kayak tadinya aku yang pemalu, kayak gitu. Terus juga di BEM, kita interaksi nih sama banyak orang. Jadi kita mulai menumbuhkan communication skill, juga public speaking, belum lagi dengan hadirnya banyak kementerian di BEM yang punya spesialisasi masing-masing, di situ kita bisa belajar banyak tuh. Karena yang namanya manusia itu ya sky is never be the limit. Kita bakal terus belajar sampai nantinya kita berkembang gitu, jadi orang hebat. Dan selain itu juga ngomongin relasi nih. Kalau ikut di BEM FEB bukan hanya sekedar kita ikut BEM kenal sama jurusan-jurusan, bahkan kita pun bisa kenal sama luar fakultas maupun luar Unpad. Karena
kita tuh kalau di BEM sendiri banyak proker yang melibatkan sama fakultas-fakultas lain ya. Pertama kayak kalau kita lagi ada aksi, itu kita ketemu sama BEM sebelah, bisa dada-dada. Terus juga kalau misalkan, terutama studi banding, itu paling sering kita ketemu sama luar fakultas maupun luar univ. Walaupun sama-sama FEB ya, biasanya kalau luar univ. Terus juga, selain itu, ada juga di BEM FEB yang paling spesial nih, yang suka diadain tiap tahun biasanya. Sama Kastrat dan juga sama Hubex. FMEI, di situ bisa, wah, udah nambah soft skill, pengalaman, relasi juga dapat. Keren banget gak sih BEM FEB tuh? Parah, keren banget. Mungkin Kalau segitu mau tahu aja lebih dari lanjut lagi, masih banyak lagi sih Teh. Tapi kebetulan kita durasi, jadi kita oper lagi ke Alia sama Dayat. Mangga Alia sama Dayat. Wah, thank you banget nih Kang Teh buat jawabannya. Dan itu kayak, wah banyak banget ya. Tapi karena durasi tidak bisa lagi dilanjut. Padahal sebenarnya banyak tulisnya ngasih Kang Teh. Wah, list-list kelebihan. Oke. Bener banget nih Kang, jadi ngerasa beruntung banget nggak sih Kang bisa bergabung walaupun cuma sebentar nih sama BEM Kema FEB Unpad. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih Kang Teh ke pertanyaan terakhir nih buat Kang Akmal sama Kang Fawas. Kalau boleh tahu apa aja sih Kang program-program dari BEM Kema FEB Unpad ini? Boleh dipersilakan kepada Kang Akmal dan Kang Fawas. Oke, untuk program kerja ya, kita di BEM FEB sebenarnya banyak ya. Ada puluhan, mungkin bahkan kalau sama proker daily itu kayaknya bisa nyentuh ratusan kali ya. Nah, tapi mungkin aku di sini nge-highlight yang beberapa aja lah mungkin ya. Pertama mungkin P+ nih, buat teman-teman yang subscriber yang masih SMA gitu ya, mau masuk ke kuliah nih, teman-teman harus tahu, di BEM FEB itu ada proker yang namanya P+. Jadi P+ ini program penerimaan mahasiswa baru. Wah, pokoknya teman-teman kalau misalkan masuk FEB Unpad ya, pokoknya teman-teman bakal disambut sama acara-acara yang keren ya, pembicara-pembicara yang keren, kegiatan-kegiatan yang asik juga ya, ada games, penampilan, dan lain sebagainya. Pokoknya ketika teman-teman masuk FEB Unpad, wah, pokoknya bakal disambut secara meriah deh, gitu, lewat P+ ini. Terus mungkin yang kedua juga ada yang namanya kita PPKM lagi, sorry guys, PKPM ya. PKPM ini kita BEM FEB ya bikin program untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang baru di FEB Unpad. Entah itu buat ngelanjutin BEM gitu ya, entah itu buat melanjutkan himpunan-himpunan yang ada di FEB Unpad, maupun LK lain yang ada di FEB Unpad, maupun organisasi-organisasi yang ada di luar FEB Unpad. Jadi teman-teman yang peserta PKPM ini akan dilatih bagaimana sih cara memimpin sebuah organisasi, sebuah institusi agar berjalan dengan sebagaimana fungsinya atau tujuannya. Terus juga ada program-program yang baru juga ya di BEM Kema FEB Unpad tahun ini, seperti misalkan Economic Festival. Itu merupakan festival kewirausahaan ya, di mana kita menampilkan produk-produk baru dari hasil inkubasi bisnis yang diselenggarakan juga oleh BEM Kema FEB Unpad, serta penampilan-penampilan lainnya yang kita tampilkan di festival tersebut. Terus juga mungkin ada juga gitu ya, kita program baru bernama Abiraya Jaya gitu. Sebenarnya ini ada sih tahun lalu, cuman tahun ini ya kita banyak membuat konten-konten menarik khususnya untuk internal BEM itu sendiri gitu. Kayak misalkan ada sesi gibah gitu ya, kita masukin di Instagram, terus jadiin kayak TXT. Kalau misalkan kayak di Twitter kan sudah ada TXT berseragam gitu ya, TXT apa gitu. Di sini kita ada namanya TXT Abiraya gitu. Jadi orang-orang yang suka typo, ceplos-ceplos gitu ya, kita posting, viralin gitu di internal BEM FEB. Terus banyak konten-konten lainnya seperti tebak-tebakan ya lewat story, terus ada games juga, lalu banyaklah paparazzi juga ya, dan hal lainnya yang fungsi dari utamanya Abiraya Jaya ini untuk mendekatkan antar anggota BEM Kema FEB Unpad. Karena kita ada 130-an ya, kalau dari ketua sampai staf, ditambah staf magang, itu hampir 190 orang gitu, sehingga perlu nih ada wadah untuk saling kenal. Salah satunya lewat itu. Dan kegiatan lainnya ya, seperti misalkan yang baru kemarin itu ada FEB Award,
di mana itu merupakan kegiatan awarding night ya untuk mengapresiasi semua stakeholder lah yang ada di FEB 4, mulai dari mahasiswa, dosen, gitu ya, lembaga kemahasiswaan, teaching assistant, dan stakeholder lainnya lah yang kita apresiasi lewat kegiatan tersebut. Dan kegiatan lainnya ya, yang mungkin nggak bisa disebutin satu-satu karena kalau misalnya disebutin, wah udah jadi buku berjilid-jilid sih kayaknya ya. Oke, boleh mungkin nanti Kang Akmal menjelaskan lebih jauh lagi program apa aja yang ada di BEM FEB. Kayak gitu aja paling Dayat dan Alia boleh dilanjutkan. Oke, baik. Mungkin terima kasih juga nih buat Kang Fawas dan Kang Akmal yang udah menjawab. Jadi kayak, wah berarti memang program-program dari BMKM FEB 4 nih Teh Alia banyak banget dan keren-keren banget ya. Bener banget, Kang. Iya kan, bahkan katanya dibilang kayak bisa bikin buku list tuh saking banyaknya. Saking banyaknya, Kang, beratus-ratus programnya tuh, Kang. Iya, makanya. Oke. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir nih Teh. Alia, buat Kang Awit sama Kang Rat. Masih ada ternyata satu lagi nih, Kang. Iya, kayak belum habis gitu kan. Nah, mungkin nih Kang Teteh yang mau menjawab juga. Punten banget nih Kang Teteh. Wah, udah gak sabar nih kan kayak teman-teman di rumah. Aduh, pertanyaan apaan sih? Kok kayak beda banget yang ini nih? Oke, pertanyaannya adalah mungkin Akang Teteh boleh sebutin fun fact dari BMKM FEB 4. Oh iya, note, catatan, nggak boleh set fact, nggak boleh pundung fact, harus fun fact. Oke, thank you Kang Teteh. Boleh mohon dijawab. Oke, mantap. Jadi gimana nih, Wit? Banyak banget kan fact-fact yang ada di BEM nih, Wit. Banyak dong tentunya. Tapi fact itu gimana kita lihat perspektifnya ya. Kadang ada yang menurut Manevan, ada yang menurut Aing set. Contohnya Aing nggak jadi naik, Maneh jadi naik. Gitu kan. Menurut Manevan, menurut Aing set. Gitu kan. Tergantung perspektif emang ya faktanya menyenangkan atau sedihnya ya. Bener banget tuh. Jadinya ini deh, Sandiaga sama Prabowo deh. Sekarang. Iya nih. Terus juga ini nih Wit, dilihat-lihat fun fact yang pertama kira-kira apa nih Wit? Oke, barusan ya itu sebenarnya yang Kang Rad sampaikan barusannya fun fact. Itu fun fact pertama sih bisa dibilang ya. Jadi emang di tahun ini ya sebenarnya kan hampir ada 2 calon sebenarnya gitu. Dan ternyata ya seperti halnya Jokowi Ma'ruf Amin dengan Prabowo Sandi yang akhirnya sama-sama menjadi satu kabinet, tahun ini pun sama kawan-kawan gitu. Jadi aku Fawas, Raden dan Janu menjadi satu kabinet juga gitu. Jadi ini aku Raden jadi Prabowo, ini Janu jadi Sandi, tapi Sandinya agak gemuk ya ini ya. Kayak kebalik. Janu yang Prabowo, Sandi. Terus aku Jokowi, yang ada yang aku Maud Salim ya, lebih keren Maud Salim kayaknya dari Jokowi. Sama Fawas ya ini. Enggak ya, no offense bercanda ya Bapak Jokowi. Nggak apa-apa, Wit. Gitu, jadi kan kita bersatu demi ini, demi terciptanya FEB yang lebih baik. Ya, mantap sekali gitu ya. Gitu. Mungkin sama ini sih paling fun fact-nya ya. Barusan fun fact selingan. Fun fact pertama juga kita tuh sebenarnya tahun ini menjadi kabinet pertama yang full online ya. Ini bisa share, bisa fun, tapi di beberapa sih ini fun sih. Lebih banyak tantangan ya nggak sih Rad kalau online kayak gini Rad? Sebenarnya tantangan juga enggak sih, karena kita selalu melihat tantangan itu bukan sebuah tantangan, tapi sebuah batu loncatan. Mantap sekali. Dari situ kita belajar terus nih. Wah, gimana sih kita nge-handle organisasi skala online. Dan alhamdulillah insya Allah tahun depan yuk please offline. Gak sabar ketemu. Pengen kenal lagi. Oke, Mas Raden mau lanjut tahun depan barangkali. Iya. Aduh, aku udah menghitung umur kan kebetulan udah jompo. Udah 4 tahun ya di BEM ya. Udah sarjana BEM kebetulan, aku udah TSAT, udah awet lah di BEM. Sayangnya nggak ada foto kabinet ya tahun kemarin juga. Jadi muka kita tidak terpampang TSAT di 4 kabinet. Oke. Ya, yang kedua apa tuh kira-kira Raden? Yang kedua tuh baru tahun ini ya Kang, kabinet kita tuh bisa dibilang wah banget. Beda sama kabinet-kabinet sebelumnya. Gimana tuh? Wahnya apa tuh? Karena di kabinet tahun ini kita punya menteri dan kabiro dari angkatan muda, angkatan layer pertama ya.
bisa dibilang Oke. mahasiswa baru semester 2, mereka udah pada jadi kabiro dan menteri. Ada 3 orang. Yang pertama Mantap ada banget ya. Kok bisa gitu sih? Kok bisa gitu? Itu karena mereka orang-orang terpilih dan juga orang-orang berkualitas. Ya. Oke, Mereka mantap. bisa menunjukkan nih dari pertama kali bidding, mereka layak dan bisa menjalankan BEM ini, dan alhamdulillah bisa dilihat karya-karya mereka di BEM tahun ini juga. Yang pertama ada Kang Febran juga ya, Kang Febran, terus juga dari Biro Perdagangan, terus ada Kang Izar dari Sosmasling juga, dan juga ada Kang Wahyu dari AKP. Keren-keren banget nggak sih Kang Awit? Keren banget lah. Dan hal ini juga sebenarnya merupakan implementasi dari nilai organisasi yang dibawa oleh BMKM FEB 4 tahun ini, yaitu inklusivitas. Bahwa siapapun, angkatan berapapun, ketika bisa memberikan gagasannya, ketika bisa menawarkan gagasan yang baik untuk Kema FEB 4 1 tahun ke depan, maka akan punya kesempatan yang sama. Makanya walaupun angkatan 2020 ya, angkatan baru waktu itu, tetap punya kesempatan buat menjadi menteri ya, Mas Raden ya. Betul banget tuh Kang Awit. Nah, terus nih Kang Awit, selain tadi ada fun fact 3 menteri dari angkatan muda, kita juga tahun ini kehadiran sesuatu yang baru juga nggak sih? Betul sekali. Jadi aku coba jawab ya. Yang ketiga, jadi selain barusan yang udah disampaikan sama Kang Raden, sekarang juga kita ada kepala bidang baru dan ada divisi baru. Untuk kepala bidang baru ini nih Mas Raden, kepala tim pengembangan internal. Jadi itu bidang baru yang ada di BEM Kema FEB 4. Dan juga Mas Raden ini membawahi biro baru juga yang barusan disinggung oleh Kang Fawas, ya, Biro R&D. Selain Biro R&D juga sebenarnya di tahun ini kita juga ada kementerian baru, menggabungkan Kementerian Olahraga dan Seni Budaya menjadi Kementerian Senbora. Itu mantap sekali nggak sih? Meningkatkan apa nih, Rad, dengan menggabungkan beberapa kementerian ini, Rad? Jadi banyak banget sih Kang inovasi yang dibawa di tahun ini. Salah satu tadi yang digagas sama Kang Awit Fawas juga, yang dimana ada saya nih kepala tim PI baru. Ternyata asal dari mana ya Kang? Tiba-tiba muncul aja baru. Dan juga ada R&D juga. Dan udah disinggung tadi di awal sama Kang Fawas, di mana tahun ini BEM menganut data driven decision making. Kita tidak hanya menghasilkan sebuah broker, wah menarik, wah butuh, tapi kita mencari datanya. Apa sih yang dibutuhkan Kema FEB 4, dan akhirnya tahun ini dihadirkan. Dan tadi juga ya Kang, disinggung sama Kang Awit, di mana ada penggabungan divisi. Yang tadinya ada seni budaya dan juga Kementerian Olahraga, digabung menjadi satu. Jadi seni budaya dan olahraga. Aja sih sebenarnya namanya cuma digabung aja. Dan satu lagi, ada Kementerian Pubex, yang dimana dulunya itu Kementerian Hubungan Diplomasi Eksternal dan juga Hubungan Diplomasi Internal, gabung menjadi satu. Sebenarnya kita tahun ini banyak branding juga ya Kang, banyak yang berubah. Kayak dulu misalkan Biro Pengembangan Internal Organisasi, sekarang namanya jadi PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terus juga yang tadi penggabungan jadi Hubex, juga Senbora, dan lain-lain. Nah, terus juga kenapa nih digabung Kang? Oke ya, kenapa barusan ada beberapa kementerian digabung ya? Karena kita akhirnya di tahun ini kedatangan juga 3 jurusan baru ya di tahun kemarin ya. Akhirnya juga di tahun ini juga kita bertambah 3 himpunan baru yang mulai berjalan secara optimal, sehingga kami meyakini perlu adanya efisiensi dan perbaikan dalam bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada, sehingga kementerian-kementerian yang ada kita coba untuk efisiensikan bagaimana agar kita bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, minimal sama, lebih baiknya lebih baik, tapi dengan SDM yang lebih sedikit. Gitu. Sama ada nih fun fact banget nih sebenarnya nih. Ya, jadi Kang Raden ini ya menjadi Menko di Indonesia, tapi berkuliah di mana nih, Mas Raden nih? Kebetulan kalau aku sih secara personal kemarin LDR ya, jadi ini aku kuliah di Swiss, jadi beda waktu, beda jarak, tapi nggak apa-apa. Jarak dan waktu tak akan berarti karena BEM FEB selalu di sana. Oke, mantap ya. Jadi
pertama kali banget ya ada kepala bidang ya yang sambil double degree di luar negeri. Gitu. Terus Kang Awit, selain tadi penggabungan juga karena efisiensi, betul juga tuh Kang Awit, karena tahun ini sebenarnya ini bukan fun fact juga ya, tapi lebih ke set fact. Di mana kita alhamdulillah mendapatkan staff yang sama dari tahun lalu juga, total anggota yang sama ada 129, yang beda satu sih sama tahun kemarin 130, dengan total pendaftarnya kalau kemarin itu kita ada 138, dengan pada tahun ini ada 123. Jadi bisa dibilang fun juga enggak, set juga enggak. Jadi alhamdulillah Mantap, ya. BEM FEB selalu menjadi daya tarik ya, Kang, punya daya tarik tersendiri. Karena di sini tadi yang seperti udah T1T dan saya omongkan, BEM FEB mempunyai keunggulan sendiri. Ya kalah sama yang lain lah. Yang lain juga pasti punya lebih banyak juga apa yang mereka punya value sendiri, BEM juga punya. Terus apalagi nih Kang kira-kira fun fact dari BEM FEB? Sebenarnya masih banyak ya fun fact-nya, tapi sepertinya mengingat waktu juga yang terbatas ya. Mungkin kita cukupkan ya Kang Raden ya untuk fun fact-nya. Oke, mungkin buat Teh Sate sama Kang Fawas mungkin mau nambah. Ada fun fact yang mungkin lupa disebutin sama Kang Pat sama Kang Awit, boleh nih. Oke, terima kasih nih sebelumnya Dayat sama Alia ya ngasih kesempatan aku buat nambahin. Mungkin salah satu fun fact lagi ya di tahun ini adalah kita bikin program baru nih yang namanya IFES. Mungkin tadi udah aku jelasin juga ya di awal. Nah, cuman ini tahun ini adalah tahun pertama di mana IFES ini dilaksanakan. IFES ini hadir sebagai keresahan sih sebenarnya dari aku dan Awit. Kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Tapi kenapa iklim kewirausahaan di FEB itu masih kurang lagi ya dibanding fakultas lain gitu. Misalkan kayak FTIP gitu ya, ada namanya itu Pak Dwi gitu. Beliau founder dari Local Enablers ya, TLE gitu. Nah, masih kedengaran nama mereka gitu, produk-produk mereka dibandingkan produk kita yang namanya itu padahal Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Makanya kita coba hidupkan gitu ya, namanya iklim kewirausahaan lewat si IFES ini. Jadi di awal kita bikin opening ya, webinar itu tentang kewirausahaan, terus dilanjut juga kita buka Yellow Incubator ya, itu inkubasi bisnis di mana programnya ini berlangsung sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Digodok tuh orang-orang yang punya minat buat bikin produk baru ya. Alhamdulillah waktu itu ada sekitar berapa produk gitu ya yang hadir gara-gara ada Yellow Incubator, dan salah satunya juga menjadi pembicara ya di acara puncaknya itu di Economic Festival gitu. Nah, di Economic Festival sekaligus mengenalkan gitu, produk apa sih yang mereka buat gitu. Jadi ini Economic Festival ini salah satu terobosan ya dari tahun Kabinet Abiraya, di mana kita fungsi utamanya kita pengen membangun iklim kewirausahaan yang lebih wow gitu ya. Karena nama kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Selain itu juga ada ya program baru lainnya gitu yang akademik banget. Nah, mungkin ini bisa dijelasin kali ya sama Menko-nya gitu. Boleh nih Teh Sarah Takia atau Mangga atau. Oke. Terima kasih banyak Kang Fawas. Oke, selain itu kita juga BMKM FEB 4 tahun ini menghadirkan program yang bernama LEADS. Bisa nanti dimunculkan LIADS, LEADS gitu. Jadi itu intinya adalah si LEADS ini dia menyelenggarakan banyak program yang bisa menunjang akademik KEMA FEB 4. Di situ kita mempelajari gimana cara kita bikin PKM, gimana cara kita bikin karya tulis, esai, ikut conference, ikut debat. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh kami percaya bahwa program yang diselenggarakan oleh Kementerian Akademik dan Prestasi ini dapat memacu KEMA FEB menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin sebelumnya kalau misalnya belum pernah ada secara khusus ya program ini, kayak KEMA FEB 4 itu kayak kebingungan gitu. Ini di mana ya kira-kira kita mau menumpahkan potensi gitu. Karena memang kalau misalnya kita lihat secara prestasi, KEMA FEB 4 tuh pinter-pinter banget gitu loh. Jadi kayak menang kompetisi ini, menang debat ini, menang konferensi ini gitu. Jadi karena banyaknya prestasi itu, kami juga pada akhirnya ingin
memperluas lagi apakah mungkin ada yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik gitu. Terus kalau udah tertarik harus belajar di mana gitu. Maka dari itu kami BEM Kema FEB 4 khususnya Kementerian Akademik dan Prestasi menyelenggarakan program yang namanya LEADS ini. Gitu mungkin yang bisa aku tambahkan. Kembali lagi kepada Dayat. Oke, terima kasih nih buat Kang Fawas dan Teh Sate. Tadi ada fun fact baru dan menarik banget ya, Al ya. Iya benar banget. Kita yang asal kayak belum tahu nih, terus jadi kayak wah ternyata seru banget ya. Banyak inovasi-inovasi baru juga ternyata di Kabinet Abiraya ini ya, Kang. Bener banget. Dan BTW Teh, sebelum kita kayaknya kan dari tadi udah asik ngobrol dan kayaknya juga wah udah lama banget nih. Nah, sebelum aku tutup nih Teh, mau tahu nggak sih satu fun fact? Mungkin bukan fun fact dari BEM kali ini, fun fact dari e-talks nih. Tertarik dong, Kang. Masa nggak tertarik sih, Kang? Waduh, oke. Jadi fun fact, ini adalah e-talks terakhir, episode terakhir, itu episode 5. Karena setelah ini tidak ada e-talks lagi, ya. Set fact dong kalau gitu. Oh iya, set fact. Bener Kang Awit, terima kasih atas koreksinya ya. Set fact ya, lebih tepatnya set Itu fact. sampai ada yang pura-pura nangis tuh. Iya, Jadi aduh. sedih. Iya benar. Ini sih Dai sama Alia ini emang e-talks terakhir buat mungkin kita, tapi mungkin ini bukan yang terakhir untuk kamu dan ini ya Alia dan Dayat ya, asik. Mantap. Oke. Tahun depan lagi dong ya, berarti Benar ya. sekali. Iya, Mantap, iya. mantap. Tenang, tahun depan bakal nggak kalah keren dari tahun ini, Kang. Oh, Iya, bakalan ada edisi baru ya, Kang Dayat. bener banget. Jadi nanti buat teman-teman subscriber, jangan langsung, oh itu selesai, unsubscribe. Jangan. Tunggu tahun depan, guys. Akan ada yang lebih menarik lagi nih. Iya, benar banget. Oke, jadi tadi teman-teman di rumah nih udah pada tahu sistem organisasi, pencapaian-pencapaian, terus pengaruhnya juga, keunggulannya juga, sampai program-program sama fun fact juga nih dari Akang Teteh Pimkap. Nah, terus kalau gitu harusnya udah ini apa nih, Kang? Udah ini kayaknya, walaupun mungkin teman-teman masih mau dengar, tapi kayaknya kita harus sudahi ya kali ini. Karena udah cukup banget dan penjelasannya juga udah keren banget tadi dari Akang Teteh Pimkap. Iya, bener banget. Oke, mungkin sebelum kami pamit undur diri, sebelumnya kami berterima kasih sekali lagi kepada Akang Teteh Pimkap yang sudah menyempatkan waktunya, dan kami memohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan. Dan buat teman-teman di rumah yang lagi nonton e-talks, terima kasih karena sudah menonton e-talks dari awal sampai selesai, dan mohon maaf jika e-talks kali ini ada yang mungkin kurang berkenan. Jika ada saran, boleh di personal chat pada kami, dan jika emang suka, isi kolom komentar, dan jangan lupa like and share ya teman-teman, supaya pesan-pesan ini tersampaikan. Mungkin kalau kata Hindia, bawa pesan ini ke persekutuanmu, itu fish tapi ya, salah. Oke. Mantap. Jangan lupa subscribe guys ya, biar bisa ketemu lagi sama Dayat dan Alia. Mantap sekali. Iya bener banget. Dan ketemu Kang Awi, Teh Sate, Kang Rat, Kang Fawas, Kang Janu, Kang Egi, semua juga ketemu lagi. Pokoknya jangan di-unsubscribe, tetap subscribe, dan jangan lupa like and share. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Akang Teteh Pimkap yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kali ini ya. Iya bener banget. Padahal Akang Teteh Pimkap ini sibuk-sibuk ya, Kang. Tapi mau ngeluangin waktu hadir di e-talks episode kali ini. Bener banget. Dan juga terima kasih pada para penonton di rumah yang sudah menyaksikan e-talks dari awal sampai lebih tepatnya dari episode 1 sampai episode 5 ya. Dan jika memang ada yang masih perlu diperbaiki, boleh email atau personal chat pada kami. Tapi jika dirasa bagus, silahkan di-like, di-share, dan disebarkan agar pesan ini tersebar ke teman-teman lainnya. Mungkin dari aku, Rizky Dayat, selaku interviewer atau moderator pada e-talk kali ini, pamit undur diri. Dan saya Alia sebagai moderator juga, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman di rumah. Ya, sampai jumpa kembali. Dadah. Dadah. See you in the next video. See you kalian semua. Bye-bye.